Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Bocil kematian calon istrinya. Dedi, Erlan akan menikahi siapapun wanita pilihan Dedi dan Momi. Tapi kenapa harus bocil nakal itu? Erlan bisa gila menghadapi tingkahnya setiap hari. Keluh Erlan yang belum bertemu bahkan hanya mengetahui informasi tentang calon istrinya saja sudah pusing membayangkannya. Tidak Erlan, Dedi hanya mau Acia yang menjadi menantu Dedi. Jawab Dedi. Erlan begitu tegas. Lagian dia sangat cantik dan lucu. Bagaimana mungkin kau tidak menyukainya? Tanya Dedi menatap putranya dengan heran. Dedi, kalau hanya cantik, banyak kok yang lain yang lebih cantik darinya. Bahkan ada wanita karir yang lebih mandiri. Aku sudah sangat sibuk dengan tugas serta tanggung jawabku. Masa aku harus mengurus bocil itu juga? Keluh Erlan yang merasa keputusan Dedinya benar tidak logis. Erlan adalah seorang pengusaha dan king mafia. Dia tak akan punya kesabaran yang cukup untuk menghadapi tingkah nakal gadis kecil. Yang ada nanti aku malah memukulnya karena emosi. Ucapan spontan Erlan yang seperti keluar langsung dari dalam hatinya. Cobalah kalau kau berani memukulnya, jangankan hidup, bernafas pun kau sudah tak akan bisa. Ledek Momi mengelus lengan putra yang berwatak keras penuh aura dingin yang membuat orang takut. Ya makanya, jangan nikahkan aku dengan putri Om Ziko, kan banyak putri teman Dedi yang lain. Jawab Erlan. Walaupun Erlan hanya akan membuat pernikahan kontrak dengan istri pilihan Dedinya. Tapi Erlan ingin istrinya adalah wanita yang sama dewasa dengannya, agar hidup berdampingan bersama wanita itu selama beberapa bulan, tidak mengusik hidupnya. Di mata Erlan semua wanita itu sama saja, belum lagi kebiasaan minum dan bermain di klub malam adalah rutinitasnya. Jadi bisa dipastikan bahwa istrinya tak akan pernah merasakan kebahagiaan jika hidup bersamanya nanti. Tapi apapun itu, Erlan tetap akan menikah demi memenuhi janji perkataannya dulu, serta agar bisa mendapatkan maaf dari Dedinya. Karena di sini Dedinya hanya memintanya menikah saja. Temuilah dulu Acia besok ya. Dedinya sama sekali tak memberikan keputusan. Dia hanya berkata begitu lalu pergi meninggalkan Erlan dan Mominya berdua. Momi tolong bujuk Dedi. Aku tidak mau punya istri gadis belia. Bisa rusak mentalnya karena sifat kerasku. Ucap Erlan mencoba merayu Mominya agar mengerti. Hahaha, yang ada mentalmu yang akan dirusaknya nak. Tawa Momi. Erlan segera berdiri ingin pergi juga. Keesokan paginya, Erlan bersama keempat temannya berjalan terburu menuju ruang meeting karena waktu sudah sangat mepet, bahkan kolega mereka semua sudah di dalam. Brak,
Ponsel yang dipegang Erlan langsung melayang di udara dan terpelanting cukup jauh saat dia ditabrak dengan kuat sekali seseorang yang sedang berlari kencang. Ih, menghalangi jalan orang saja, kesal gadis kecil itu mendorong Erlan yang berdiri terhuyung karena ditabraknya. Tapi tetap bisa menyeimbangkan diri hingga tidak jatuh. Bahkan Erlan memegang pinggang gadis kecil itu agar dia tidak jatuh ke lantai. Kau yang menabrakku sampai ponselku terpelanting jauh. Sekarang kau pula yang marah padaku. Erlan mengepalkan tangannya menatap gadis kecil pendek berponi itu. Gadis itu menatap ponsel Erlan di sudut ruangan lalu segera pergi ke sana. Ini, dasar pemarah, hujat gadis kecil menendang ponsel mewah Erlan dengan sepatunya sampai ponsel Erlan juga mendarat kembali di kaki Erlan layaknya bola. Seluruh orang di lantai dasar sampai teman Erlan menelan ludah dengan susah melihat gadis kecil itu menendang ponsel presiden direktur sekaligus king mafia. Lalu tanpa dosa bocil itu berlari lagi dengan kencang sekali sampai 5 detik sudah hilang entah kemana di lantai dasar perusahaannya. Kalian bunuh gadis sialan itu, kenapa dia bisa masuk ke sini? Kesal Erlan yang benar emosi saat bodyguard kembali mengambilkan ponselnya. Maaf bos, gadis tadi adalah Achia Alsikovares, tidak mungkin kami bisa membunuhnya, ucap bodyguard Erlan yang langsung membuat Erlan serasa keseleo mendengar kenyataan. Kenapa Erlan? Tanya teman Erlan, saat Erlan terlihat goyah tiba-tiba sambil memijit pelipisnya. Apa kau tidak salah? Mana mungkin putri mahkota itu memakai pakaian sederhana, bahkan seperti rakyat biasa. Tak percaya Hendrik yang melihat gadis yang menabrak Erlan tadi hanya gadis biasa. Dia memang selalu begitu untuk mengelabui orang tuan, sepertinya dia sedang lari dari. Belum selesai bodyguard itu berucap, beberapa orang bersetelan jas lengkap masuk dari pintu utama, meminta izin resepsionis untuk mencari tuan putri mereka. Huf, astaga, Erlan hanya bisa mengelus pelipisnya menatap para bodyguard itu. Erlan benar tak mau menikah dengan gadis itu dan mencoba memikirkan sebuah cara. Sepulang dari perusahaannya, Erlan langsung menuju klub untuk bersenang. Senang seperti biasa bersama teman-temannya. Jam 9 malam, Achia yang sudah tidur itu dibangunkan oleh pelayannya karena dipanggil papanya. Bahkan saking mengantuknya Achia berjalan diarahkan oleh pelayannya. Ada apa Pak? Tanya Achia yang sama sekali tak membuka mata saat didudukkan pelayan di dekat papanya. Dia memeluk lengan papanya agar bisa tertidur dengan nyaman. Momi Erlan sudah gemas duluan melihat gadis gemoy yang sangat lucu itu terlihat sangat manja pada papanya. Achia pergi ke klub, cari pria ini, jika tidak, papa tak akan memberimu uang jajan selama seminggu. Ucap papa Achia yang membuat gadis yang mengantuk itu kagetnya seperti tersambar petir. Saat Achia membuka matanya,
Dia melihat ada Om Jo dan istrinya juga ternyata, lalu bersalam walaupun hanya sebatas kenal dengan teman papanya itu. Ke klub, melek Acia lagi saat kali ini papanya menyuruhnya pergi ke tempat yang selama ini sangat dilarang. Acia senang bukan main mendengarnya, apalagi sekarang malam. Kalau begini kan seru, Acia tak harus berantem dan mengecoh pengawal hanya untuk pergi ke tempat kesukaannya. Baik Pak, patuh Acia semangat sekali mengambil foto di atas meja yang entah siapa itu. Acia, papa belum selesai. Kamu datang ke klub bersama bodyguard jemput pria itu. Hanya itu saja, tidak boleh melakukan yang lain, dan jika kamu tidak bisa membawa pria itu pulang. Maka uang jajan kamu seminggu ini tidak ada, ucap Papa Acia yang tiba-tiba begitu tegas. Hah, kok gitu Pak? Rengek Acia menatap sebal pria di foto itu. Kenapa dia yang pergi ke klub tapi Acia yang tak melakukan apa? Apa seperti terkena imbasnya? Cepat pergi sebelum larut malam. Perintah Papa Acia yang begitu tegas tak seperti biasanya, sampai Acia hanya merungut kesal lalu mengikuti bodyguardnya. Di perjalanan, benar breng asteris dia yang gak ada otaknya pergi ke klub malam begini. Malah Acia yang kena marah papa, sampai diancam gak dapat jajan seminggu lagi gara-gara dia. Sebal Acia meninju foto kecil yang dipegangnya itu dengan emosi. Acia adalah tipe anak yang akan sangat kesal dan geram sekali ketika dia harus dimarahi hanya karena perbuatan orang lain padahal dia nggak salah apa-apa. Acia tidak tahu siapa pria itu, tapi yang jelas sekarang tugas Acia hanya membawanya pulang, agar setidaknya uang jajannya tak dipotong, hanya karena gagal membawa pria sialan itu. Acia berjalan memasuki klub hanya memakai baju tidur pendek, bahkan rambutnya dibiarkan terurai. Tapi dia dikawal sangat ketat oleh pengawalnya sehingga tak ada yang akan berani mengganggunya. Begitu sampai di ruang VIP itu Acia langsung mendobrak masuk pintu ruangan yang dijaga 4 bodyguard yang mencoba menahan, sedangkan bocil nakal itu sudah benar-benar emosi. Maaf bos, tunduk bodyguard itu saat gagal melarang Acia masuk ke dalam ruangan VIP itu. Mana pria sialan itu? Geram Acia memandangi kelima pria yang dikelilingi 10 wanita itu bergantian sambil terus menatap foto yang dipegangnya. Lampu sorot yang terus berputar di ruangan khusus itu sama sekali tak menghalangi pandangan Acia untuk mengenali pria sialan yang sedang dicarinya. Sini kau, balik, teriak Acia menunjuk Erlan yang tengah duduk di tengah teman serta beberapa wanita yang memberinya alkohol. Semua orang yang duduk dalam sofa lingkar itu menatap Acia sambil melongo, belum lagi 10 bodyguard yang menjaganya. Lama sekali pria sialan ini bisa beneran dipotong uang jajan Acia sama papa.
Achia menjadi sangat kesal. Saat lagi ingat papanya yang tiba memarahinya, hanya karena pria ini pergi ke klub. Achia berjalan cepat menjemput Erlan yang masih saja duduk itu. Bahkan bocil nakal itu menginjak setiap kaki yang menghalangi jalannya. Sehingga teman Erlan bersama pada wanita itu hanya bisa mengangkat kaki mereka ke atas sofa. Cepat pulang, teriak gadis kecil itu begitu galak menarik tangan Erlan dengan tenaga full dan menyeretnya. Aduh, wanita yang duduk di atas pangkuan Erlan terjatuh ke lantai saat Achia menarik Erlan yang duduk itu sampai berdiri. Pulang kau, merepotkan saja, marah Achia berjalan menyeret tangan Erlan yang masih berjalan terhuyung itu. Dia tidak mabuk, hanya saja masih kaget dimarahi bocil yang lebih galak lagi dari mominya itu. Kau ini siapa hah? Marah Erlan. Balik menatap gadis kecil itu tajam dengan tatapan mafia, tak mau berjalan saat mereka hampir sampai di pintu keluar. Padahal Erlan tahu dengan jelas bahwa itu adalah bocil kematian calon istrinya. Kau yang siapa brengsek? Achia nggak kenal pun. Giliran kau pergi ke klub malam begini, Achia yang kena marah papa. Sampai diancam gak dikasih uang jajan seminggu, kalau tidak bisa membawa kau pulang. Geram Achia lagi emosi akan meninju wajah Erlan, untung tangannya cepat dipegang bodyguardnya. Achia, jika kau gagal membawa pria itu dalam 30 menit lagi, papa benar akan membekukan uang jajanmu selama seminggu. Ucapan tegas papa Achia begitu to the point. Ha papa, belum sempat Achia merengek telepon itu sudah mati. Anji. Achia sudah mengepal tangan saking emosinya, darahnya seperti naik mendengar uang jajannya akan dipotong. Ih, ayo cepat pulang. Tegas Achia memegang tangan Erlan lalu menyeretnya keluar dari ruangan VIP itu. Erlan berjalan sedikit tak seimbang saat diseret Achia yang bertubuh pendek dan kecil tapi tenaganya kuat sekali. Sebentar, aku mengambil ponselku dulu. Erlan berhenti berjalan saat ingat ponsel, dompet serta kunci mobilnya di atas meja. Ambilkan barangnya, ucap Achia yang tidak mau buang waktu terus berjalan cepat menarik tangan Erlan. Layaknya istri yang menjemput suaminya dari klub karena bocil itu masih memakai baju tidur. Masuk, ucap Achia saat bodyguardnya membuka pintu mobil. Aku membawamu, belum sempat Erlan menjawab. Achia sudah mendorongnya untuk masuk ke dalam mobil. Mungkin jika Erlan tidak cepat menunduk kepalanya sudah kepentok penyangga pintu mobil. Lama banget tinggal masuk pun.
Marah gadis kecil itu sampai kedua kaki Erlan yang masih di luar pun dimasukkan ke dalam mobil dengan menggunakan tangannya agar cepat. Ini barang Anda tuan, ucap bodyguard Acia dengan sopan menyerahkan barang sekaligus jaket Erlan dengan sopan. Terima kasih, sungkan Erlan menerima barangnya. Cepat jalan, ucap Acia yang masih terlihat begitu kesal duduk di samping Erlan. Bersambung.